Haleluya. Mari kita memasuki pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita yang kedua dan berita yang ketiga. Berita yang pertama, kita sudah diberitahu bahwa bagaimana posisi Kisah Para Rasul adalah sebagai tulang punggung yang membagi kitab Injil dan masuk ke dalam kitab surat-surat kiriman yang disimpulkan di dalam kitab Wahyu. Sampai di dalam berita yang kedua ini, kita masuk di dalam pokok pikiran di dalam Kisah Para Rasul. Pokok pikiran atau pikiran utama di dalam Kisah Para Rasul adalah pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Saudara-saudari, pokok pikiran ini mengendalikan keseluruhan Kisah Para Rasul, bahwa apa yang mereka kerjakan ini tak lain adalah pengembangbiakan Kristus yang bangkit, lalu di dalam kenaikannya, dan oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Maka di dalam berita ini kita akan memberikan penjelasan per frase, ya. Yang pertama, kita lihat apa itu pengembangbiakan Kristus yang bangkit. Saudara-saudari, sebelumnya di dalam kitab Injil ini adalah bagaimana Kristus awalnya dia seorang pribadi, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. Lalu dari Kristus yang sendirian, dia mendapatkan murid-muridnya. Maka di dalam kitab Injil, di dalam Matius pasal 10 ayat 1 adalah Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dari Yesus yang sendirian, di dalam Injil Matius, Tuhan memanggil 12 orang murid. Lalu di dalam Injil Lukas ada perkembangan selanjutnya. Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di dalam Injil Lukas, dari 12 murid berkembang menjadi 70 murid. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi selama pelayanan Tuhan di bumi, dia telah melaksanakan ministrinya, itu adalah dia mengembangbiakan dirinya. Dari satu orang mendapatkan 12, dari 12 menjadi 70, dan ini terus dilanjutkan dengan Tuhan mengatakan, dia sebagai satu butir biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Ini artinya apa? Setelah Kristus mati, dia bangkit, menghasilkan lebih banyak lagi. Maka di dalam Kisah Para Rasul, inilah pengembangbiakan Kristus yang bangkit. Saya akan memberikan beberapa ayat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi dari 70 murid, sampai di Kisah Para Rasul pasal 1, yaitu setelah Tuhan Yesus dia naik ke surga, lalu murid-muridnya berkumpul untuk berdoa, dan mereka berjumlah kira-kira 120 orang banyaknya. Lihatlah, ini menunjuk kepada pengembangbiakan Kristus yang bangkit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 120 orang berkembang terus menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, inilah pengembangbiakan Kristus yang bangkit. 5.000 orang laki-laki ini mengingatkan Tuhan Yesus pernah memberi makan
5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi saat itu mereka hanya menikmati roti jasmania. Tetapi sampai di Kisah Para Rasul, ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima perkataan Rasul. Artinya mereka juga menerima Kristus, bukan makanan yang materi, tapi menjadi makanan rohani, menjadi keselamatan di dalam mereka. Dan ini dikatakan jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudari, inilah di dalam Kisah Para Rasul pengembangbiakan Kristus yang bangkit. Puji Tuhan, Kristus yang asalnya satu orang, melalui dia menyalurkan hayatnya, melalui dia mati dan bangkit. Hari ini dia menjadi pengembangbiakan yang lebih luas, mendapatkan orang-orang lebih banyak, mendapatkan orang-orang yang percaya. Dan mereka yang diselamatkan, mereka tetap di dalam Kristus adalah satu secara korporat. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya adalah di dalam kenaikannya. Di dalam kenaikannya, saya memberikan ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perlu kita perhatikan saudara-saudari, bahwa di dalam kenaikannya, ini adalah Kristus untuk dimuliakan. Tetapi di dalam kenaikannya, ini Kristus bukan menganggur, bukan Kristus yang pasif, tetapi justru di dalam kenaikannya, ini Kristus memulai satu pekerjaan yang baru yang Kristus kerjakan, tetapi berbeda naturnya atau sifatnya. Kalau sebelumnya itu adalah ministry Kristus yang di bumi, maka di dalam kenaikannya ini dia melaksanakan satu pekerjaan yang aktif dan bersifat surgawi. Jadi pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya adalah pekerjaan Kristus yang aktif dan bersifat surgawi. Dan kenyataannya saudara-saudari, kalau ministrinya di bumi, waktunya 33,5 tahun. Tetapi pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya ini memerlukan waktu kurang lebih sampai kedatangannya kembali. Saudara-saudari, ini melibatkan sampai hari ini Anda dan saya di dalam pekerjaan Kristus yang aktif dan bersifat surgawi. Ini ditunjukkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bahkan saat Stefanus dia dirajam batu ya oleh orang-orang yang menganiaya, tapi apa yang Stefanus lihat? Dia melihat Yesus sebagai anak manusia yang berdiri, bukan duduk, tetapi berdiri. Ini menunjuk kepada Kristus yang aktif, Kristus yang surga, Kristus yang menguatkan Stefanus, sehingga dia rela menderita penganiayaan demi kemuliaan Tuhan. Inilah pengembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Lalu di dalam kenaikannya, Kristus juga memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi pekerjaan Kristus yang aktif, yang surgawi, ini juga memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan-kekuasaan adalah untuk menundukkan musuh, menundukkan orang berdosa, sehingga mereka diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, ini adalah khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Tuhan, pernah kembali ke profesinya yang lama sebagai nelayan. Tapi Tuhan datang memanggil dia yang ketiga kalinya, lalu memberikan supply, lalu memberikan amanat untuk mengembalakan kawanan domba. Dan setelah Petrus menerima roh kuasa di dalam Pentakosta, maka dia berbicara dengan lantang, dengan penuh Roh Kudus.
Ya, ini menunjuk kepada pekerjaan Kristus yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sehingga melalui perkataan Petrus, dia bisa menundukkan orang-orang saat itu sehingga mereka bertobat, percaya, dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Lalu juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6-7. Ini adalah kisah bagaimana Petrus pada waktu dia mau masuk ke dalam bait Allah, ada seorang yang lumpuh dan meminta-minta, seorang pengemis. Tapi perkataan Petrus di dalam pasal 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara-saudari, bukan Petrus yang alamiah yang bisa membuat orang yang lumpuh ini berjalan, tapi ada kekuatan, ada kuasa dari Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ini, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang kepada Tuhan. Sehingga tadi orang yang lumpuh itu masuk ke dalam bait Allah sambil memuliakan Allah. Lalu dikatakan di dalam kenaikannya oleh Roh. Jadi oleh Roh ini khususnya mengacu kepada roh secara ekonomikal, roh kuasa, roh untuk pekerjaan, untuk memberitakan Injil, untuk membangun tubuh Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Di sini Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi perkataannya adalah dipimpin oleh, dia bisa mengatakan penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi para murid, di dalam mereka memberitakan Injil, mereka bukan memberitakan dengan kekuatan alamiah, tetapi memberitakan oleh roh kuasa, roh secara ekonomikal, yang membawa orang-orang itu ditaklukkan dan membawa orang-orang dosa diselamatkan. Lalu oleh roh melalui murid-murid. Puji Tuhan, kalau di dalam kitab Injil Yesus secara langsung memberitakan Injil, tetapi di dalam Kisah Para Rasul di sini Yesus yang mengerjakan, Yesus yang berbicara, tetapi melalui murid-murid. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah janji Tuhan, bahwa mereka kalau ada Roh Kudus, roh kuasa ini turun, maka mereka akan menjadi saksi Kristus. Untuk bersaksi di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihatlah, begitu Roh ini mencurahkan di atas diri murid-murid, maka ini menghasilkan satu kekuatan, satu kebangkitan untuk apa? Memberitakan Kristus dengan berani, dengan lantang, tidak takut ancaman, tidak takut penganiayaan. Dan hasilnya dikatakan di sini adalah menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Saudara-saudari, roh kuasa yang adalah pekerjaan Kristus yang bangkit dan naik ini bukan sekedar memberitakan Injil atau mendapatkan jiwa-jiwa baru, atau boleh katakan hanya menghasilkan orang-orang yang percaya dan dibaptis lalu berhenti begitu saja. Tidak. Di dalam perjalanan pemberitaan dari Kisah Para Rasul ini, mereka memiliki satu tujuan,
yaitu apa? Menghasilkan gereja-gereja. Dan gereja-gereja ini tak lain adalah kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada hayat Allah, ada pemerintahan Allah. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini adalah kisah bagaimana Rasul Paulus menguatkan para orang-orang yang pernah dia dapatkan, lalu menguatkan mereka, yaitu membawa mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di ayat 23, di tiap-tiap jemaat atau bahasa aslinya itu di tiap-tiap gereja, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi ayat 22, ini rasul memberitakan Injil dan mengajak orang-orang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan realitas di dalam kerajaan Allah, di dalam penghidupan mereka, itu ayat 23 adalah di dalam gereja. Maka ini menunjuk bahwa gereja-gereja adalah kerajaan Allah. Ya, jadi saudara-saudara, melalui berita ini, bagaimana pikiran utama atau pokok dari kitab Kisah Para Rasul ini mendorong Anda dan saya memiliki satu semangat rohani, semangat ilahi, supaya hari ini Anda dan saya memiliki kesempatan di tengah-tengah pandemi ini. Jangan kita memiliki roh yang lemah, tapi karena kita sudah dicurahkan oleh roh kuasa, kita sudah menerima roh esensial, kita juga menerima roh kuasa. Maka baiklah kita menggunakan situasi ini untuk terus memberitakan Injil, mengembangbiakan Kristus yang bangkit, yang telah naik, yang telah menjadi roh kuasa, yang dicurahkan kepada kita dan melalui kita memberitakan Injil sampai menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Saudara-saudari, waktu tidak banyak. Inilah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mulia bagi Tuhan. Amin.